Selamat sore Bapak. Pertama-tama perkenalkan nama saya Yutinus Bunga, NIM 230 30 111, kelas C semester 2. Saya ingin membahas hasil riset saya dari judul buku Alasan Sosiologi Gurkisme dan Bayon. Saya langsung dalam pembahasan. Pencarian gagal untuk ilmu yang bernilai netral. Edmund Husserl menganggap ilmu mendifferensiasi diri mereka sendiri. Elemen evaluatif menjadi ilmu dalam krisis atau ilmu tentang fakta belaka, yang dalam penderitaan hidup kita tidak memiliki apa-apa untuk berkaitan kepada kami. Desinfeksi yang mengganggu Husserl dominan dalam sains. Dengan demikian, ilmu dalam arti tidak tertarik pencarian pengetahuan yang didasarkan pada konsep-konsep yang diisi dengan minat dan nilai akan menjadi sebuah oksimoron dan juga akan melibatkan masalah yang cukup besar. Weber memberitahu kita apa sesuatu ini adalah banyak dewa tua kecewa dengan karenanya mengambil bentuk kekuatan impersonal, naik dari kuburan mereka, berusaha untuk mendapatkan kendali atas kehidupan kita, melanjutkan hidup mereka, perjuangan abadi satu sama lain. Apa yang sulit ditemukan bagi yang modern manusia dan yang saling sulit bagi generasi muda adalah mengukur keberadaan setiap hari. Seperti itu, pengajaran di mana-mana setelah pengalaman Erlebnis berasal dari kelemahan ini. Kelemahannya adalah tidak mampu menghadapi keseriusan keras di masa-masa yang menentukan. Weber pilihan sendiri adalah pergi untuk pengetahuan objektif dan nilai netralitas di ilmu sosial dan ekonomi. Dia menganggap perbedaan yang ketat antara pengetahuan empiris dan penilaian nilai. Ini mengikuti para ilmuwan profesional harus menjauhkan diri dari juru bicara ilmiah. Untuk sudut pandang praktis, pengetahuan harus melakukan apapun yang mereka bisa melakukan tanpa pengetahuan dan mengikuti untuk setiap urutan nilai kecuali objektivitas dan kebenaran. Berbeda dengan generasi muda saat itu menunjukkan kelemahan Weber mengandalkan ilmu sosial yang netral, nilai atau keberanian, keteguhan untuk menghadapi saat-saat serius. Ia memisahkan nilai-nilai secara kategoris dari fakta dan dorongan nilai keluar dari pintu depan ilmu empiris. Yang kedua, konsep dasar Weber. Jika ilmu menentukan oleh konteks konseptual yang melibatkan nilai, maka Weber seharusnya memiliki sistem nilai sendiri. Kepentingan negara bangsa adalah kerangka norma bagi kehidupan pribadi dan publik Weber. Realitas dan kerangka nilai yang bertanggung jawab bukanlah realitis dan kerangka nilai yang menumbuhkan bagian atau keadilan, tetapi kepentingan bangsa sendiri untuk bertahan, untuk berjuang, definis, untuk bertahan hidup. Jawa 1989 ayat 188 sampai 9. Dilihat juga Jawa 1996. Disimpulkan Weber, ditarik dari analisis tidak dapat dipahami kecuali dalam bingkainya pemikiran politik yang merupakan bangsa paling penting nilai, atau lebih baik artikel iman yang menentukan alasan negara adalah alasan sosiologinya. Kapitalisme adalah sumbernya masalah dan inilah yang dimulai selidiki Weber. Dari sudut pandang bangsa, kapitalisme berarti kekacauan dan bahaya sebagai itu memisahkan sebagai besar penduduk Jerman dari tradisional mereka, ikatan dari sosial dan membuat mereka bergerak. Ancaman ini perlu diartikulasikan
Dan sarana untuk melakukan ini adalah untuk penelitinya, dan Weber melakukan analisis terhadap file inisiatif dari Farail Filosofia Politik. Penelitiannya mengutuk kapitalisme sebagai bencana digunakan untuk melawan konsekuensi yang merusak secara etis dari kapitalisme. Yang ketiga, konsep dasar Parsons. Parsons menerjemahkan karya restoratif Weber ke dalam teori yang sistematis. Studi awal berasal dari satu waktu dari akhir 1920-an dan seterusnya, ketika kode moral, lama lokalisme, dan tanggung jawab pribadi telah rusak turun, yaitu Gemeinschaft telah rusak, tetapi baru salah satunya pasar yang tidak dibatasi atau negara kesejahteraan yang berfungsi penuh belum telah didirikan. Wolfe 1989. Sejak awal Parsons mempelajari peran nilai-nilai tertinggi dalam tindakan manusia, merumuskan hierarki kontrol nilai-nilai akhir, mengatur tindakan yang mengejar tujuan non-akhir atau langsung. Institusi adalah sistem mengendali nilai-nilai umum, membuat komunitas di antara mereka yang memegang mereka. Jika Marx mencari otonomi masyarakat, disiplin dalam ekonomi politik, Parsons menemukannya dalam sistem penilaian atau komunitas yang sama. Ini menjadi ortodoks sosiologi. Lembaga dipandang sebagai bentuk konsolidasi untuk nilai-nilai yang memaksakan dibatasi untuk historis pada struktur sosial yang ada pada gilirannya. Menggambarkan batasan struktural pada perilaku individu. Sistem budaya adalah sistem nilai-nilai umum mengendalikan sistem sosial. Pluralitas aktor individu yang berinteraksi satu sama lain adalah masyarakat yang dapat diamati secara empiris, dan pertanyaannya di sini adalah tentang integrasinya. Bahan dasar kemudian ditentukan dan dimediasi dalam hal sistem, struktur, dan berbagai budaya bangsa. Weber tipe ideal keseluruhan. Yang terakhir, konsekuensi konseptual. Sepertinya setelah itu apa dipakai di atas bahwa proposisi ini perlu dikualifikasikan. Sosiologi memang menemukan masyarakat itu menemukannya sebagai sebuah empiris realitas. Masyarakat Weber terdiri dari fakta-fakta seperti itu. Sebagai bagian dari Jerman, populasi yang pindah dari Jerman Timur Laut dibujuk oleh daya pikir kebebasan yang kuat dan murni psikologis untuk diamankan di tempat lain. Weber 1984. Masyarakat Parsons menunjukkan hal itu. Fenomena seperti misalnya pengiriman, pelayanan, menggantikan anonim, hubungan pribadi antara pemasok dan klien yang bertanam dalam komunitas, kebingungan tentang kewajiban moral yang mengikutinya. Masyarakat Maheim mengandalkan liberalisme Dies-Fers yang mengikutinya. Masyarakat membuat keputusan akhir menjadi kebetulan pada keajaiban penyimbangan diri, kekuatan kehidupan ekonomi dan sosial. Apa yang tidak ditemukan oleh sosiologi adalah masyarakat sebagai sosial, teoritis, dan normatif. Sebaliknya, ia menemukan komunitas. Masyarakat adalah ide tambahan yang mendukung pengetahuan dan memungkinkan seorang untuk mengumpulkan pengamatan untuk menganalisis kualitas
dan konsekuensi kapitalisme seperti yang dilakukan oleh Weber dan Parsons. Jika inilah dimaksud dengan tradisi sosiologis, kemudian gagasan tentang masyarakat bukan konstituen pertama dari pengetahuan sosiologis. Masyarakat tidak penting komunitas adalah, oleh karena itu sosiologi ilmu masyarakat bersifat teoritis. Objek adalah komunitas normatif. Paradoksnya adalah saat Gemeinschaft itu terdiri dari sosiologi menggantikan tatanan lama yang menghilang, Gesellschaft, kami sekarang telah menemukan itu konsep konstitutif disiplin bagaimanapun juga bukanlah masyarakat tetapi komunitas. Bukti bahwa penolakan masyarakat menyentuh masyarakat di Indonesia, rasa fakta tak memetakan bahwa ia memiliki kontak dan koneksi satu sama lain, dan singkat mereka hidup bersama. Tampaknya kritik itu benar-benar mengarah pada komunitas normatif dan lebih fundamental gagasannya.